Secara berturut-turut dalam sidang yang berbeda, dua asisten rumah tangga atau ART dari Verdi Sambo, yakni Susi dan Dirianto alias Kodir, memberikan kesaksian yang membuat majelis hakim hingga jaksa curiga. Karena kesaksian keduanya berubah-ubah dan beberapa diantaranya dianggap tidak masuk akal sehingga dinilai penuh dengan kebohongan. Mengapa kesaksian kedua ART Sambo ini semuanya berubah-ubah dan benarkah ada tekanan kepada mereka? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada pakar hukum pidana dan mantan hakim Asep Iwan Iriawan, ada kuasa hukum dari Barada Eliezer, Roni Talapesi, dan juga pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat pagi, Pak Mas Kirdi, Mas Roni, dan juga Kang Asep. Selamat pagi, Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Kang Asep terlebih dahulu, Kang, biar kita memahami bahwa pada saat sudah masuk ke tahapan sidang pemeriksaan saksi, memang saksi-saksi ini tidak punya permasalahan hukum, bisa dikatakan begitulah. Tidak punya permasalahan hukum, hanya diinginkan kesaksiannya. Tapi seorang saksi tidak selamanya hanya menjadi saksi berdasarkan keterangannya. Begitu ya Kang Asep, apakah memberikan kesaksian yang palsu ini atau bahkan melupakan dengan upaya menyembunyikan sebuah pengetahuan akan suatu peristiwa, apa akibatnya ini Kang Asep di mata hukum? Saudara, dalam dakwaan itu yang dibuktikan adalah fakta peristiwa kejadian, ya. Nah, fakta peristiwa kejadian itu dakwaan itu akan dibuktikan dengan alat bukti. Salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Saksi itu yang dia lihat, dia dengar, dia alami, atau yang tidak hubungan langsung tapi ada kaitannya. Jadi ketika saksi dihadirkan untuk mendukung dakwaan, untuk menceritakan apa yang terjadi, misalkan pembunuhan, ya, dia harus bercerita apa yang dia ketahui. Kalau lupa, tidak ingat, wajar. Tapi dia satu dua lah, tidak mungkin tahu semuanya. Satu itu. Nah, kalau dalam persidangan harusnya saksi mengatakan yang dia lihat, dia dengar, tapi ngarang, apalagi kesaksian palsu, dan ketua majelis mengingatkan berkali-kali, uangnya hukum mengatur, ya. Ya jangan udah tetapkan dia ditahan ya 174 kuhap yang diusulkan oleh penasihat hukum yaitu Pak Roni di sini ada. Ya udah tahan, itu aturannya ada. Jadi ribut, malah itu kan berkali-kali lebih terusin kali dimarah-marahin. Maka sekarang ini karena apa? Akan mempengaruhi nanti kepada terdakwa ya. Pada misalnya terdakwanya Eliezer. Kalau Eliezer dirugikan tuh, ya dia kan jadi korban. Bayangin kalau saksi semua palsu dan ditarik garis karena kesaksian palsu, karena bohong, kan korban terdakwa. Makanya ancaman tidak bukan 7 tahun, malah 9 tahun ayat 2-nya. Yang menarik lagi sebelum jauh tim ya. Saya berharap nih ya, kekerasan ya, ketua majelis dan anggota jaksa penuntut umum yang berani marahin sama ART, nanti kalau saksi palsunya di perkara Eliezer, misalkan saksinya adalah Sambo, saya berharap kerasnya kata-kata yang mengatakan tidak bohong, tidak masuk akal, saya minta dilakukan juga oleh majelis. Jadi sekali lagi saksi tidak hanya beraninya sama ART, beraninya juga sama majikan. Itu saya pengen nanti ya, kalau nanti FS, kemudian PC, KM, RR, terutama FS sama PC, ya bohong dan tidak masuk akal, ketua majelis harus berani loh, ya. Jangan istilah kasar, jangan berani sama ART. Kalau jangan ada pembedaan gitu ya. Jangan ada pembedaan. Kalau ART mah singkatan ya, anti Roni Talapesi itu mah gitu. Itu ART namanya. Tapi kalau nanti sama FS ya, AFS suka sebut anak buah Sambo itu kan, ART itu kalau ART itu ABS anak buah Sambo gitu kan. Ya hanya anti Roni Talapesi, namanya ART. Saat ini saya majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit, tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga ya, keras kasarnya kata-kata jaksa, yang gaya-gaya itu jaksa majelisnya, tapi tidak berani menggunakan 174. Saya berharap itu. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis, takut sama-sama. Kalau memang ada upaya mungkin mempengaruhi atau memperdaya persidangan, pasti tidak terbatas pada 1-2 saksi ini saja, begitu kira-kira Kang Asep ya, dan harus berani semuanya. Saya rasa ini juga yang diinginkan Mas Roni untuk klien Anda, bahwa kalau memang berani keras kepada kesaksian yang diduga palsu yang diberikan oleh kedua orang ini, maka perlakuan yang sama juga diinginkan terhadap Sambo atau siapapun yang akan dihadirkan, begitu ya Mas Roni? Betul, Bung Timothy, bahwa kami berharap besok kan masih ada pemeriksaan lagi saksi dari ART ya. Kami berharap bahwa saksi yang besok akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini juga sudah harus berkata jujur ya, karena mereka sudah melihat teman-temannya mereka sudah disampaikan bahwa ini ada ancaman pidananya ya. Nah, kami harapkan bahwa nanti besok nih masih ada beberapa RT itu yang akan diperiksa,
itu juga pun menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa? Karena ini berdampak terhadap proses di persidangannya. Tetapi memang Bung Timothy, kami sudah melihat gejala ini sejak dari penyidikan. Dugaan kami ini mereka menjadi satu suara, jawabannya karena kami sudah melihat itu gejalanya di proses penyidikan. Nah, mereka coba untuk menyampaikan segala sesuatunya, coba menyudutkan Richard Eliezer atau almarhum Joshua. Itu kita sudah lihat dari proses penyidikan. Tetapi mereka lupa bahwa di persidangan ini bukan pertanyaan dua arah antara penyidik dengan yang saksi yang diperiksa kan. Tetapi kalau di persidangan ini kan pertanyaannya akan lebih dalam dan lebih tajam. Itu yang mereka lupa. Jadi ketika mereka mencoba untuk menghafal, terus untuk mengingat skenario yang sudah dugaannya sudah disetting, yang seperti majelis hakim sampaikan. Nah, ketika di persidangan kan jadi buyar semuanya. Iya, iya. Ada saja lubang-lubang yang mungkin tersandung begitu ya dalam persidangan ini. Betul, Bung Timothy. Nah, itu kalau kita menduga bahwa ya ini juga dugaan dari majelis hakim ya, bahwa ada seperti settingan, seperti ada hafalan atau settingan hafalan yang diatur di sini. Apalagi tadi Anda mengatakan bahwa ini bahkan dari proses penyidikan saja sudah terlihat begitu ininya, gelagat ingin memperdaya peradilannya gitu. Skenario-nya apa sebenarnya kalau dibaca, Mas Roni? Skenario apa yang ingin dibangun gitu? Di mana peran Sambo yang akan bisa menyelamatkan Sambo ataupun pihak-pihak lain yang terlibat? Ya terkait dengan ini, Bung Timothy, lokasi isolasi kan. Di situ kan kalau disampaikan kan saksi ART menyampaikan bahwa lokasi isolasinya semuanya di Duren 3. Ya. Tetapi yang menarik ini, waktu pemeriksaan ajudan itu Daden ya, itu menyampaikan bahwa isolasinya itu ada di Rumah Bangka, khusus untuk PC dan FS. Nah itu juga pun dibenarkan oleh ajudan yang lainnya. Romer, kemudian klien saya menyampaikan seperti itu. Tapi Daden yang kami kemarin agak kaget ya, kami berpikir kami agak sulit untuk meragukan untuk Daden. Tetapi ternyata waktu pemeriksaan Daden sampaikan bahwa lokasi isolasi itu di Rumah Bangka. Nah inilah sebenarnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan ya. Dan itu masih sejalan dengan cerita yang disampaikan klien Anda gitu ya? Betul, sudah sejalan yang disampaikan oleh klien saya. Jadi perlu diingat lagi kalau kita kembali lagi flashback, kalau memang inilah yang membuat tim sulit bekerja juga. Karena keterangan saksi yang dari ART ini coba menutupi ya. Jadi kenapa sampai kemarin itu proses penyidikannya itu agak kesulitan karena seperti hal-hal seperti ini. Tapi kan di persidangan ini kan udah nggak bisa mereka tutupi. Akhirnya ini kan harus terbuka semuanya. Mereka berpikir bahwa di persidangan ini cuma ya paling nanya nggak akan digali kan lebih dalam lagi. Tetapi kan kemarin kan jaksa penuntut umum, majelis hakim bertanya lebih dalam, dan sebelum ke penasihat hukum mereka saja udah lupa, banyak lupanya. Nah hal-hal seperti itu Pak Timothy yang kami harapkan ke depannya untuk saksi-saksi akan dihadirkan lagi dari asisten rumah tangga supaya jangan mengikuti skenario-skenario yang coba di setting itulah, itu nggak baik itu. Nah, sebelum saya ke Mas Kirdi, saya kembali lagi ke Kang Asep. Saya rasa hakim, terutama jaksa juga pasti sudah punya strategi ataupun taktik untuk bagaimana itu tadi agar saksi ini kalau memang memberikan kesaksian palsu bisa tersandung gitu. Karena tidak mungkin semua detail itu bisa di-cover, apalagi waktunya mungkin tidak banyak untuk berkoordinasi menciptakan sebuah skenario, Kang Asep. Adakah taktik-taktik seperti ini dalam peradilan? Sebenarnya pertanyaannya gampang, kan didakwa dengan pasal-pasal yang disebutkan, dikatakan pembunuhan lah, dan pasal seterusnya. Sebenarnya pertanyaannya harus ya ada relevansinya, ada signifikansinya. Ya nggak usah pertanyaan bertele-tele, apalagi ketika saksi bertele-tele ngapain ditanggapi gitu kan. Nah, biasanya pertanyaan itu langsung seperti pertanyaannya Timi dan kawan-kawan. Ya mereka harus belajar public speaking sama orang-orang TV. Jadi nggak usah pertanyaan tuh jauh gitu segala macam. Apalagi sekarang ada juga penasihat hukum nanya alasan latar belakang rumah tangga yang sudah minta maaf, dikorek-korek lah rumah tangga orang-orang.
Itu. Kemudian juga ketika ya saksi berbelit-belit ngapain juga dimarah-marahin kalau saya kan. Kemudian juga pertanyaannya itu harusnya mengarah ke unsur. Kalau asal motif latar belakang sudah jelas kan karena kita udah tahu, tapi itu di perkaranya dan di FS sama Ya. PC. Kalau misalkan pemeriksaannya di perkaranya Eliezer ya, perkaranya RM, perkaranya KM itu nggak penting gitu karena mereka tahu mereka kan penyertaan. Kalau di aktor intelektual baru. Jadi banyak maaf ya saya katakan bukan maaf lagi nih, maaf saya katakan aja ya bahwa seharusnya pertanyaan majelis, pertanyaan jaksa itu mengarah, apalagi jaksa dia sudah mendakwa dengan pasal yang didakwakan, unsur yang akan mendukung dakwaannya. Nah sebenarnya kalau jadi hakim, ya, sebenarnya tinggal aja lihat perdebatan ya penasihat hukum sama jaksa ketika jaksa ya mendalilkan ini buktinya, penasihat hukum menyangkal ini buktinya. Nah sekarang ketika ada saksi yang memberi ya pernyataan atau beri keterangan bahkan tidak ada kaitan dengan dakwaan, misalkan nih perkara ini untungnya sebenarnya kesaksiannya untuk lebih banyak untuk FS atau untuk PC, tapi lebih banyak di perkaranya Mas Roni. Memang ada keunggulan Roni duluan perkaranya, jadi seolah-olah ceritanya udah habis sama perkaranya Roni ya, kepintarannya Roni lah, kecerdasannya Roni lah ya, bahwa dia telah memainkan lebih dulu unggul daripada karena dia tidak mengajukan eksepsi. Nah akhirnya kelelahan digabungin, ya salah mereka lah. Harusnya kan ngikutin Roni cara permainannya. Jelas ini nggak penting nih, nggak dakwaan, maju duluan, saksi duluan. Tapi ketika pemeriksaan saksi dalam perkaranya Roni, pertanyaan-pertanyaannya yang tidak itu seharusnya diajukan di perkaranya Roni. Harusnya diajukan nanti perkara terdakwa lainnya. Lebih lucu lagi kan, terdakwanya direntetin ya, 2 itu KM. Saya berharap lagi kalau minta besok 3, itu mereka tuh saling berhadapan loh, KM, RR sama RE ya. Nanti kan lucu, terdakwa sebelah tapi duduknya meja terdakwa, padahal mereka yang 2 saksi. Nah ini juga karena maaf harus saya katakan sekali lagi ya, karena kesalahan memanage cara persidangan gitu kan. Padahal ini hakim Jakarta Selatan sama jaksanya juga gitu kan, bahwa ketika jaksa mengajukan pertanyaan harusnya gitu kan ya sudah, kalau udah berbelit-belit unculkan tadi ya, nggak usah dimarahin, nggak usah diteriak-teriakin. Langsung saja gitu ya. Langsung to the point aja gitu. Ini muter ke Bandung lewat Surabaya dulu. Dan ini akan lebih bisa mengungkap detil-detil apakah sebenarnya kesaksian yang diberikan benar-benar diketahuikah atau sesuatu yang memang sudah dititipkan gitu. Setidaknya apalagi kalau memang fokus pada hal-hal tersebut seperti kata Kang Asep. Nah saya ke Mas Kirdi, Anda sendiri berapa besar kepercayaan bahwa Susi maupun Qadir ini mengatakan yang sebenarnya? Terdeteksikah melalui mikroekspresi? Ini kalau misalnya kita bicara seberapa besar kepercayaannya, ya pasti kita harus percaya ya bahwa akan ada satu kebenaran. Gitu. Cuman sekali lagi, kalau ditanya persentase ya pasti jauh di bawah 50% lah. Gitu. Kenapa? Gitu. Terlalu banyak penanda-penanda yang keluar yang buat saya aneh. Tetapi aneh seperti ini, apa itu? Tetapi aneh ini itu sebetulnya bisa jadi karena satu dia memang berbohong, kedua dia tahunya itu kebenaran, tapi istilah kita namanya pseudo truth, kebenaran semu. Dia dikasih tahu oleh tanda petik misalnya seseorang bahwa ini adalah sebuah kebenaran dan dia yakini dan dia sampaikan. Di awal ketika Susi dan Qadir gitu menyampaikan, sebetulnya tadi kita pernah berbincang gitu sebelumnya bahwa mukanya ini kayaknya lempeng-lempeng aja gitu istilahnya gitu ya. Untuk Susi ya, Susi tampaknya tidak banyak berubah ekspresinya gitu. Tidak banyak berubah ekspresinya di awal dan kelihatannya. Padahal kalau kita perhatikan, semakin dicecer sama majelis hakim, sama JPU juga, itu beberapa penanda itu kelihatan. Dia itu kemudian agak lebih sering secara frekuensi itu meneguk ludah. Kenapa meneguk ludah kok penting banget? Karena ketika seseorang stres, karena dia misalnya menutupi sesuatu, dia nahan sesuatu, itu bibir, mulut, dan tenggorokan itu cenderung kemudian menjadi kering. Tubuh kita tuh seperti itu. Dan kemudian yang kedua, beberapa penolakan tidak langsung ataupun langsung dilakukan oleh Susi ketika dicecer oleh majelis hakim, di bagian-bagian akhir ketika beberapa pertanyaan spesifik tentang terkait dengan kenal dengan ajudan, kemudian ditanya apa kamu disuruh, dia dengan serta-merta cepat jawab enggak. Sementara ketika ditanya masuk akal enggak, kemudian kamu berbohong nih segala macam, dia diam aja gitu, diam terus kemudian lama berikutnya baru bilang siap Pak Hakim gitu. Yang mulia gitu. Ini beda pola sekali. Ini ketahuan jelas bagian sini dia itu nggak yakin dengan jawaban dia, bagian sini dia yakin. Terbaca sekali gitu. Dan yang terakhir kemudian ketika dikonfrontir, dia menghindari paparan visual dengan si konfronternya itu, yaitu dalam hal ini Eliezer.
Dan menghindari paparan visual ini biasa. Kalau orang misalnya saya diomongin nggak enak sama orang depan saya di hadapan orang banyak orang gitu, saya cenderung kemudian buang muka atau menimbali nggak ngelihat. Itu namanya shame gesture. Yaitu saya malu ketika kebenaran saya kemudian jadi nggak benar gitu loh. Itu biasa sekali. Tapi ini berbeda dengan Kodir. Kodir kita lihat pada saat jaksa, bahkan pada saat jaksa mengingatkan bahwa kesaksian bohong itu bisa dipidanakan, bisa tertawa, bisa tersenyum lah setidaknya gitu untuk menanggapi jaksa. Oke, baik gini, manusia itu adalah makhluk emosional. Jadi ketika kita misalnya menghadapi sebuah situasi yang namanya tanda petik misalnya critical, itu kita bisa punya respon yang namanya fight, flight atau freeze gitu ya, melawan, kabur atau diam. Secara psikologi seperti itu. Nah, buat saya Kodir ini banyak orang di luar sana, nggak cuma Kodir deh, banyak orang di luar sana ketika menghadapi situasi kritis, mereka lari dengan cara ketawa, ya, dengan cara marah. Ya sekarang gini aja di Indonesia berapa sering sih orang yang salah lebih galak daripada yang yang jadi korbannya gitu. Justru kan. Karena tahu salah gitu ya, jadi lebih emosi, lebih galak. Betul. Dan ketawa salah satunya. Gitu. Jadi, bukan berarti dia pede bahwa dia benar. Oke, jadi Anda melihat bahwa ini pun sebenarnya adalah salah satu cara Kodir menghadapi pertanyaan yang berat gitu ya, dengan menganggap bukan menganggap enteng ya, tapi dengan tertawa, tapi itu sebuah bentuk flight atau kabur tadi itu sebenarnya. Betul, avoiding, ya. Avoiding, menghindari. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini. Kami akan jeda sebentar, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.